semuanya. Mana suaranya? Shalom Backboners. Apa kabarnya? Haleluya, puji Tuhan, ramai sekali hari ini. Welcome home. Haleluya, mari kita siapkan hati, kita mau mulai ibadah ini, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang telah Kau berikan lagi Tuhan buat kami supaya bisa datang ke tempat ini. Kayak bisa menyembah-Mu Tuhan, kayak bisa memuji nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebuah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami akan mau menaikkan pujian kami Tuhan, kami menaikkan mazmur kami. Biarlah semua menjadi dupa yang harum Tuhan di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih buat
berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tak sembah Tuhan. Takkan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau. Mari kita semua bangkit berdiri. Habis-habisnya kasih dan rahmat, kasih-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Dan lebih sungguh ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu panjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidup
hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Mari kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, atas segala kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan aku bersyukur. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan, kami mau bersorak, kami mau melompat Tuhan demi nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Wah, udah rame sekali ya. Kita tes dulu nih suaranya. Shalom semuanya. Lagi yang sebelah sini doang, shalom. Yang di tengah boleh, shalom. Yang di kanan boleh, shalom. Semuanya shalom. Udah tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Haleluya. Siap untuk nyalakan api kita buat Tuhan, amin. Yang siap katakan yes. Let's go. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Semua Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi.
takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kambing. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Masih semangat, amin. Masih ada api Tuhan yang telah turun dalam kita. Maka dari itu ayo kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Yeay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Roh Kudus membakar setiap kambing, naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk. Wah, panas ya. Ini kenapa ada fogging di sini? Hei. Lumayan hangat di sini ya. Wah, keren. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Minggu depan sudah Natal, guys. Siapa yang semangat untuk Natal? Woo! Untung kita kebagian untuk Natalan di gereja, iya kan? Iya, haleluya. Jadi kita harus bersyukur kita bisa Natalan bareng teman-teman kita, bareng keluarga kita. Kita apa ya? Kita mau dapat semangat Natal kita hari ini tuh lebih berapi-api. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut,
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Tuhan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Allah, lebih urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Biar musik menyembah Tuhan. Jalan Tuhan di hidupku. Urapan-Mu, lawatanmu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang spesial yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Urapi setiap kami dan khususnya hamba-Mu ini.
mampu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami mendapat berkat, mendapat hikmat. Dan setiap anak-anak muda di tempat ini ya Bapa, Engkau akan persiapkan menjadi generasi masa depan bagi gereja dan bangsa ini. Persiapkan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Wow, luar biasa ya. Semalam saya lihat di mobile app yang daftar 30. Tadi pagi saya lihat 70. Begitu nyampe di sini ada mujizat pelipat gandaan. Amin ya. Iya, luar biasa. Oke. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bukan khotbah ya, men-sharingkan. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu ya. Di sini berapa banyak yang belum mengenal saya? Kayaknya banyak ya. Oke. Nama saya Jack D. Ya. Pasti banyak yang nanya lagi, nama saya memang susah, kadang suka diulang-ulang gitu ya. Ada yang bilang Jet Li, saya bilang itu abang saya yang kedua. Ada yang bilang Jackie, saya bilang abang yang pertama. Ya. Jadi nama saya Jack D. Ya, mungkin saya ceritakan sekilas tentang background saya, ya. Anak saya 3, cowok semua, ya. Yang pertama sudah menikah dan tahun depan saya akan jadi akong, ya. Jadi bisa tebak ya umur saya berapa ya. Tapi begitu saya sampai sini saya merasa kayak anak muda gitu ya. Ya, amin. Ya, fisik boleh tua, yang penting semangat gak boleh tua. Haleluya. Amin, ya. Nah, minggu lalu saya di WA sama Siska bahwa mengingatkan saya untuk sharing. Ya, jadi bukan khotbah. Nah, kebetulan saya memang nggak suka khotbah karena saya bukan pengkhotbah. Jadi saya sharing ya. Jadi kalau saya sharing, lebih baik saya turun supaya lebih enak lihatnya ya. Kalau enggak, saya di sini leher kalian sakit. Tadi saya duduk sini, lihat ke atas juga kayaknya lehernya sakit gitu. Mending saya turun. Tapi sebelumnya slide-nya tolong disiapin dulu. Ini ya. Melupakan. Ya. Kata kuncinya melupakan, mengarahkan diri, berlari-lari. Ya. Saya bedakan warnanya ya. Tujuan dan panggilan surgawi. Oke? Nah, saya bedakan yang warna oranye sama yang kuning. Yang orange itu adalah tujuan. Nah, tadi saya tanyakan, apa yang sudah kalian capai tahun ini berbeda dari tahun lalu? Kalau nggak capai apa-apa, atau kita masih sama seperti kemarin, seperti Yesus, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak berubah, Anda tidak mencapai apa-apa. Oke? Nah, jadi saya bahas tentang tujuan. Dalam ayat ini, Rasul Paulus memiliki tujuan. Tujuannya panggilan surgawi. Sekarang pertanyaan kalian. Tujuan kalian hidup di dunia ini apa? Ayo, bebas. Lincoln kan mau menikah. Ini tujuannya udah mencapai, ya. Enggak, tahun lalu. Kan tujuan mau menikah. Udah tercapai. Ada yang tujuan berhasil. Berhasil kan banyak aspek. Dalam pekerjaan, dalam ekonomi, ya, dalam perilaku, bisa dari dalam. Itu tujuan. Setiap kita tujuan berbeda-beda. Nah, ini sini kan anak muda semua. Ada yang tujuannya mau kuliah. Ya, sini ada yang belum kuliah? Ada kan? Nah, ada yang sudah kuliah, setelah kuliah mau dapat kerja.
Ya. Ya, yang jomblo punya tujuan mau dapat pasangan, ya. Jadi banyak tujuan kita berbeda-beda. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kamu akan mencapai tujuan itu? Pernah berpikir nggak? Nah, contoh gini, dia kan sudah dapat aset baru ya. Tujuannya mendapatkan rumah. Nah, katakanlah setiap kita pasti nanti mau menikah, mau beli rumah, setuju? Ya. Waktu mau beli rumah, pernah nggak tentukan rumah harga berapa? Atau kalian cuma bilang mau rumah aja? Ya, coba mulai hari ini kalian tentukan setiap kita harus punya tujuan yang jelas. Di sini yang belum pacaran siapa? Angkat tangan. Yang single, yang maksud itu yang belum pacaran. Berarti lebih banyak yang sudah punya pacar ya? Hah? Angkat, kok setengah tiang? Ini berduka loh setengah tiang. Ayo, angkat. Oke. Lebih banyak yang sudah punya pacar kan? Ya. Sekarang pertanyaannya, ya. Yang cewek tanyakan ke cowok, tujuan lu apa pacarin gua? Tanyakan. Yang cewek-cewek, pernah tanyakan nggak? Tujuan lu pacarin gua mau ngapain? Harus jelas. Kalau nggak jelas, kalian pacaran-pacaran nggak jelas, tau-taunya udah married. Iya kan? Ini bukan candaan ya, ini kalian seriusin. Harus tanyakan tujuan lu mau pacar sama gua apa? Harus jelas. Apa yang lu mau persiapkan? Lu mau beli rumah bagaimana? Nah, contoh kayak ini. Saya kasih ilustrasi ya. Rumah 1M mahal nggak? Hah? Ya, kenyataannya 1M aja mau beli rumah sekarang banyak yang nggak dapat. Dapat pun agak jauh. Setuju? Jadi kita nggak usah jauh-jauh ya. 1M. DP-nya berapa? Nah, 300. Tadi dia bilang 300 juta. Kalau 1M DP 300 juta. Untuk kumpulin DP 300 juta, butuh waktu berapa lama? Hitung. Mulai hitung kan? Mau berapa tahun? Katakanlah 3 tahun. Mau kumpulin DP 300 juta. 1 tahun 100 juta. Ya, saya kasih ilustrasi gampang nih. 1 tahun 100 juta. 1 bulan berapa? Hampir 10 juta. Setuju? Gaji lu berapa? Kepikir? Kepikir? Ini saya tidak bicara tentang kasih karunia Tuhan, tentang berkatnya Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Tuhan bisa melimpahkan berkat yang berkelimpahan dan spektakuler tanpa kita ketahui. Amin. Tapi bagian kita harus berusaha. Bagaimana mencapai itu? Sebulan, katakan sebulan saya harus kumpulin 10 juta. Berarti gaji saya harus di atas 10 juta. Kalau gaji masih UMR, gimana mau kumpulin? Itu DP. Ya, sampai situ paham ya? Nah, saya lanjut. Ya. Nah, ini life purpose. Setelah ibadah ini selesai, kalian mulai pikirkan, ya, life purpose kalian apa? Kalian yang masuk dalam cool, yang leader coolnya namanya apa? Head, ya, head tolong tagih ya. Lu hidup mau ngapain? Kalau jawabannya nggak mau ngapa-ngapain, tanya balik, ngapain lu hidup? Ya, jadi tanyakan, lu hidup mau ngapain? Harus ada purpose. Rasul Paulus punya purpose mencapai panggilan ini, surgawi. Menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, full time. Tapi setiap kita harus temukan panggilan di diri kita ini apa.
Gak usah pikir jauh-jauh dulu, mulai dari yang kecil. Tadi saya kasih ilustrasi, tujuan dalam kehidupan membeli rumah ya. Jangan jabarkan. Kalau enggak selamanya kalian akan mimpi dan tidak akan pernah dapat. Gak usah rumahnya, DP aja susah loh. Setuju? Oke. Nah, jadi saya cuma kupas dari ayat ini ya. Dari ayat yang Rasul Paulus ini. Ayat yang cuma satu ayat, tapi bisa menuntun setiap kita untuk mencapai tujuan kita. Oke, saya lanjut. Di dalam Filipi 3, ayat 13b sampai 14, ada 3 kata kunci yang tadi saya sudah garis bawahi. Yang pertama, melupakan. Melupakan itu forgive and forget. Bukan berarti kita melupakan masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu. Kita mengampuni. Kita tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Seringkali kita tidak bisa bergerak mencapai tujuan karena masa lalu. Mungkin masa lalu ada orang tua yang marahin anak, lu anak tidak berguna, lu tidak bisa apa-apa, sehingga membuat setiap kita ini jadi ada takut. Kita mau mencapai purpose kita takut. Saya anak tidak berguna. Tertanam dalam otak kita, dalam pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa. Setiap kita jadi apa? Wah, saya udah kasih 10 menit, berarti saya gebut aja ya. Jadi setiap kita jadi minder. Ya. Yang pertama itu sering kalau kalian ikuti 2 pagi, Pak Alex sering menyampaikan tentang luka. Ya. Bagaimana kita bisa melupakan, forgive and forget. Yang kedua, fokus. Nah, ini yang mau kita bahas, fokus. Kemudian tadi berlari forward. Ya. F3, bukan F4. Ya, cukup F3 aja. Nah, hari ini kita bahas tentang fokus. Ya. Fokus kemana? Ke tujuan. Life purpose. Seringkali kita mau menuju ke tujuan kita ini, ada hambatan-hambatan yang saya mau bahas hari ini. Hambatannya apa? Masa lalu. Kita harus beresin masa lalu kita. Kalau enggak, kita mau maju, masa lalu itu menarik kita. Menarik. Saya kasih tanda panah berlawanan. Kita mau ke tujuan sana, tapi masa lalu itu yang mendarik kita, menahan kita. Ya. Saya tidak bahas tentang masa lalu, saya bicara fokus. Apalagi yang bisa mengalihkan fokus kita? Ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Ada lagi faktor internal. Ya. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Apa itu yang faktor eksternal? Saya kasih gambaran ya. Bencana alam, wabah, pandemi, itu kita nggak bisa kontrol. Bisa-bisa terjadi gitu loh. Kecelakaan, kita lagi mau bergerak ke sana, sakit. Ya. Ada respon tindakan orang. Pada saat saya berinteraksi sama Lincoln, kalau Lincoln marah itu di luar kontrol saya loh. Setuju? Itu adalah respon orang lain. Atau kejadian peristiwa di luar kontrol kita. Itu masih banyak sekali. Dan lain-lain. Ya. Nah, faktor yang berikutnya adalah internal. Ini yang harus kalian atasi. Karena ini keputusannya di kita. Malas. Sering dengar, mager? Sering ya? Malas belajar? Zona nyaman? Udahlah, saya cukup lah, nggak perlu lagi. Saya cukup, saya nggak mau lagi. Terus ada juga distraction. Hobi kita, sosmed, ya. Anak-anak muda sering kan habisin waktu bisa 8 jam main TikTok kan. Ya, sosmed. Atau chatting lama-lama, ngobrol lama-lama. Atau nonton TV, nonton
YouTube, kenali kelemahan kalian masing-masing. Setiap kita punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Saya nggak boleh ketemu film silat. Kalau saya ketemu film silat yang berseri gitu ya, kayak Condor Hero, ya, itu banyak tuh. Itu bisa 50 episode, itu saya bisa lanjut, susah berhentinya. Yang cewek-cewek, ibu-ibu ya, drama Korea yang bisa bikin nangis-nangis ya, itu nggak mungkin stop tuh, lanjut terus ya. Tanpa sadar habisin waktu berminggu-minggu hanya nonton sampai habis. Entertain orang lain, ya, ada orang curhat diladenin terus ya, nggak jelas tujuannya, pokoknya entertain terus. Yang paling penting respon kita itu bisa kita kontrol. Ini faktor internal. Nah, gara-gara respon kita buruk terhadap orang lain, opportunity, kesempatan kita tuh hilang. Oke, saya lanjut. Pasti ada pertanyaan. Jadi Pak, solusinya apa nih? Betul ya, solusinya ya. Kalian kan butuh solusi, kalian udah tahu penyebabnya apa. Saya kasih 3 langkah aja. Solusi banyak, di luar tuh banyak solusi, tapi saya kasih 3 langkah basic plan. P yang pertama, plan ya. Lakukan perencanaan. Contoh, kalian mau liburan ke Bandung, itu tujuan. Oke? Apakah kalian rencanakan mau kemana, nginap di mana, makan apa, perlu biaya berapa, lewatin rute mana. Nah, itu direncanakan. Kalau kita nggak rencanakan, hidup kita akan mengalir. Jadi kita nggak jelas tujuan kita mau kemana. Sangat penting setiap kita belajar planning. Nah, planning punya topik lain lagi. Jadi saya cuma sekilas saja. Yang kedua, do focus. Kita fokus ya. Harus fokus sama planning kita. Kita sudah bikin rencana, kita fokus sama planning kita. Jangan lari ke sana kemari. Ingat tadi distraction-nya, ya, faktor eksternal, faktor internal. Eksternal kita nggak bisa apa-apain, karena ini faktor di luar kendali kita. Tapi kalian bisa lakukan yang internal, supaya jangan melenceng. Tadi saya panahnya kan, mau lurus, masa lalu narik ke belakang, faktor eksternal lari ke atas, faktor internal lari. Tapi intinya lari dari tujuan. Berikutnya, fokus do. Nah, ayat tadi adalah berlari-lari pada tujuan. Kita sudah punya rencana, kita fokus, ya, fokus pada tujuannya, kemudian kita action, kita harus ambil tindakan. Jadi saya singkat gampang aja, PDF. Kalian sering kan kalau ada file PDF ya, jadi gampang ya. Plan, do focus, focus do. Amin. Nah, sebagai penutup, saya kasih satu quote. Ya, simple. Ya, bahasa sederhananya. Apa yang terjadi pada kita hari ini ya, keadaan kita hari ini adalah apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang kita rencanakan di masa lalu. Hari ini ya begini. Jadi kalau kita mau masa depan yang lebih baik, hari ini kalian harus bertindak. Jangan tunda-tunda lagi. Contoh sederhana. Lincoln lagi nggak apa-apa ya. Lincoln hari ini badannya, saya nggak bilang gendut lah, bongsor ya. Ya. Karena masa lalu pasti banyak ngemil. Betul? Ini yang sederhana. Ya. Apa yang terjadi kita hari ini, itu adalah tindakan kita di masa lalu. Hari ini kenapa kita masih bokek? Karena masa lalu nggak pernah pikirin bagaimana bisa menabung, berinvestasi,
bagaimana supaya kita tidak boros. Hari ini kenapa IP kita cuma 2 yang kuliah? Karena dulu males. Jadi yang kuliah mau IP-nya 4, kebetulan hari ini kan hari kelulusan di beberapa universitas ya. Nah, saya baru tahu anak saya wisuda hari ini. Ya. Kita mau IP 4, IP 3, ya mulai hari ini. Gak bisa bilang saya berserah pada Tuhan. Gak bisa. Kalian harus mulai hari ini. Jadi, quote ini sangat penting. You are what you are today because the choices you made yesterday. And the choices you make today will make you what you are tomorrow. Amin. Jadi kalian mau jadi apa masa depan, hari ini keputusan kalian. Jadi bagi yang belum punya pacar, kalau ada yang samperin, tanyain doh, lu mau pacaran sama gue, lu mau ngapain? Mau pacaran 10 tahun tanpa menikah? Enggak. Jadi harus benar-benar disiapin. Ya, amin. Ya, God bless. Ya, mari kita berdoa dulu. Ya Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sedikit tuntunan hikmat yang sudah Engkau bagikan Tuhan. Berkati dan urapi setiap anak-anak-Mu dalam ruangan ini dan setiap kami semua. Sehingga kami benar-benar ya Bapak mengerti bahwa hidup kami ini tidak bisa biasa-biasa saja. Kami tidak bisa hidup sembarangan. Kami harus memiliki purpose dan kami harus mencapai purpose sesuai dengan tujuan, kehendak yang sudah Engkau taruh dalam hati kami. Berkati dan urapi sehingga firman hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Selidiki hati kami. Apabila ada dosa-dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan persiapkan kami, layakkan kami. Dan kami bisa sambut perjamuan kudus ini. Yang kami bisa ditahirkan, kami dimampukan, yang kami memang bisa hidup mencapai tujuan yang Kau kehendaki, dan hidup kami boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Mari angkat cawan tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah anggur dalam cawan ini melambangkan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Engkau sudah menyucikan setiap kami sehingga kami layak. Materikan kami semua Tuhan. Dan pakai kami untuk mencapai tujuan yang Kau taruh dalam hati kami. Ucap syukur atas kesempatan kami bisa menikmati roti dan anggur. Berkati anak-anak-Mu tempat ini ya Bapa. Dan sebentar lagi kami persiapkan diri kami untuk memberikan persembahan. Kau urapi, Kau berkati setiap kami, sehingga setiap pemberian kami boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengelolanya, sehingga setiap dana yang terkumpul bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Takkan terhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kambing. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Masih semangat, amin. Masih ada api Tuhan yang telah turun dalam kita. Maka dari itu ayo kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Yeay. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Ya Bapa, Engkau sungguh baik. Secara khusus hamba-Mu ini berdoa
untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, Engkau berkati. Engkau berikan kepintaran, hikmat-Mu, memampukan mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan talenta mereka. Engkau berkati, buka jalan ya Bapa. Bagi yang sedang bergumul di dalam masalah keuangan, ekonomi, Engkau juga berikan jalan keluar. Engkau bantu Tuhan. Engkau tuntun hikmat-Mu yang memampukan mereka untuk keluar dari setiap krisis yang mereka alami. Bagi yang sedang sakit, berletih lesu, dan lelah ya Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, semuanya Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Bagi yang memiliki hubungan yang buruk, baik dengan pasangan, dengan pacar, atau yang sedang mencari pasangan, Engkau juga pertemukan dan Engkau juga berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan yang berkelimpahan yang dikaruniakan melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin.